Assalamualaikum. Selamat datang di Bu Guru Dacil Bunda Ratila YouTube channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Yuk sekarang kita belajar sama-sama. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, manusia melaksanakan berbagai macam jenis usaha perekonomian yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, kondisi lingkungan juga turut mempengaruhi jenis usaha apa yang cocok dikembangkan di suatu daerah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha perekonomian berdasarkan kepemilikannya. Langsung saja kita bahas yuk. Berdasarkan kepemilikannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha perseorangan dan usaha gabungan atau persekutuan. Usaha perseorangan merupakan usaha yang tanggung jawabnya berada pada satu orang, sebab modal yang digunakan untuk membuka usaha tersebut berasal dari satu orang. Oleh karena itu, orang tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha yang dikelolanya tersebut. Bentuk usaha perseorangan, contohnya warung makan, toko kelontongan, percetakan, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu usaha gabungan. Usaha gabungan atau persekutuan ini anggotanya terdiri atas beberapa orang yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk memajukan usaha persekutuan tersebut. Usaha gabungan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa macam bentuk usaha gabungan. Di antaranya firma, CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, kemudian yayasan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang pertama, firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama. Dalam persekutuan ini, semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Pembagian keuntungannya pun didasarkan atas saham yang ditanamkan. Bentuk usaha gabungan yang kedua yaitu CV. Kalian pasti sering mendengar CV kan? Nah, CV atau persekutuan komanditer merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Satu orang berperan sebagai sekutu aktif, sedangkan yang lainnya berperan sebagai sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu pasif ini mempercayakan seluruh pengelolaan kegiatan usahanya kepada sekutu aktif. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Orang yang membeli saham disebut pesero. Setiap pesero bertanggung jawab terhadap saham yang ditanamkannya. Para pemegang saham memperoleh pembagian keuntungan yang disebut dividen. Bentuk usaha selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama atas dasar sukarela. Kegiatannya berupa produksi, penjualan, dan pembelian barang atau jasa. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Modal koperasi diperoleh dari anggotanya yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pembagian keuntungan yang disebut sisa hasil usaha atau SHU dilakukan setiap tahun. Oke, berikut adalah beberapa sejarah tentang koperasi. Kegiatan koperasi berkembang di Indonesia pada tahun 1896 di Purwokerto. Pelopornya adalah R. Arya Wirya Atmaja. Guna mengatur usaha perkoperasian, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang perkoperasian.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini adalah gambar lambang koperasi di Indonesia. Bentuk selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah perhimpunan dari beberapa orang yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yayasan yang merupakan lembaga berbadan hukum yang tidak bertujuan mencari keuntungan ekonomi. Dalam menjalankan kegiatannya, yayasan mencari donatur dari perseorangan, lembaga, perusahaan, bahkan pemerintah. Selain itu, ada pula yang memiliki kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan tersebut. Panti asuhan merupakan salah satu contoh yayasan yang bergerak di bidang sosial. Untuk selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Anak Dacil, tahukah kamu kedudukan BUMN diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Berdasarkan undang-undang tersebut, para direktur BUMN bertanggung jawab kepada Menteri Negara BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Tujuan dari didirikannya badan usaha ini untuk mendatangkan pemasukan bagi kas negara. Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Bentuk BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum dan PT. Contoh BUMN yang berbentuk perum antara lain Perum Pegadaian dan Perum Perhutani. Sedangkan yang berbentuk PT antara lain PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pindad. Perlu kamu ketahui ya, Direktur BUMN diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Bentuk yang terakhir dari usaha gabungan adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tujuannya untuk memajukan kegiatan perekonomian di daerah, serta menghasilkan pemasukan bagi kas pemerintah daerah. Contoh BUMD adalah bank milik pemerintah daerah, misalnya Bank Jateng, Bank DKI. Selain itu, perusahaan daerah air minum atau PDAM juga termasuk ke dalam badan usaha milik daerah. Oke, Direktur BUMD ini diangkat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Wah, sekarang kita jadi lebih tahu kan mengenai jenis-jenis usaha perekonomian berdasarkan kepemilikannya. Anak Dacil, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah belajar bersama di channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat walaupun kita semua belajar dari rumah. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan memberikan like, kemudian share video ini supaya lebih bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.